kita bincang bersama Sarah. Dan hari ini saya ada di Lanut Sulaiman, Bandung bersama dengan pasukan khusus pasukan elit di Indonesia. Kebanggaan kita, karena itu saya mau supaya setiap sahabat extraordinary yang di rumah bisa ikutin kisah kita. Ya ini nih, di samping saya udah ada 7 pasukan khusus ya. Dan mereka hari ini hadir dengan kostum mereka yang jadi kebanggaan kita. Dan saya berharap bahwa melalui kisah mereka hari ini mereka bisa menginspirasi extraordinary semua, sahabat-sahabat extraordinary yang di rumah, dan kisah mereka bisa membuat kita lebih mencintai Indonesia, lebih mensupport semua TNI Indonesia supaya mereka sebagai garda terdepan terus bersemangat untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Salam Sahabat extraordinary, sebelum kita lanjutkan bicara hari ini, ada fakta yang harus kita ketahui tentang pasukan elit negara Indonesia. Indonesia memiliki 9 pasukan elit yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia. Pasukan elit ini atau juga biasa disebut pasukan khusus berasal dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, dan juga TNI Angkatan Laut. Pasukan elit berbeda dengan pasukan biasa karena pasukan elit ini memiliki peran penting dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. TNI memiliki pasukan elit yang punya keunggulan dan kemampuan khusus di 3 matra. Pasukan elit dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih besar daripada pasukan lainnya. Salah satu pasukan elit kebanggaan Indonesia adalah pasukan elit TNI Angkatan Udara. Mereka akan dilatih cara kepemimpinan hingga teknik bertahan hidup di setiap kondisi dan situasi. Wow, keren banget ya guys. Dan yang perlu kita ketahui, gak mudah loh menjadi seorang pasukan elit. Pasukan elit TNI Angkatan Udara disebut dengan Korps Pasukan Khas atau disingkat Korpaskas. Tetapi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, nama ini diubah menjadi Komando Pasukan Gerak Cepat atau disingkatnya dengan Kopaska. Pasukan khusus ini adalah satuan tempur yang memiliki kemampuan 3 matra loh, yaitu kemampuan di darat, laut, dan udara. Makanya mereka disebut pasukan elit guys. Dan pasukan ini identik dengan Barjingga mereka. Makanya pasukan elit TNI Angkatan Udara juga disebut Barjingga. Dan mereka memiliki kemampuan terjun payung yang sangat militan. Karena mereka punya kemampuan khusus yang berbeda dengan pasukan lainnya, pasukan elit atau Kopaska TNI AU ini punya tugas utama. Tugas utama mereka adalah menjaga pangkalan udara, menangani pembajakan udara, membebaskan sandera dalam pesawat, memiliki kemampuan untuk menguasai pangkalan udara lawan, dan mengoperasikannya. Wow, keren ya. Pasukan elit TNI Angkatan Udara telah melakukan banyak tugas dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia atau mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Wow, berapa Kopaska TNI Angkatan Udara? Bincang-bincang bersama Sarah. Dan hari ini sudah ada di sini, kita akan kenalan ya bersama mereka ya. Di sini ada 7 orang, 7 ya? Siap. Oke, siap 7 ya. Kalau salam Angkatan Udara apa? Kalau untuk Paskas, komando. Oh, salam komando. Oke, kita ikut salam mereka dulu. Oke, 1, 2, 3 salam komando. Wow, keren ya. Dan hari ini saya mau kenalan sama mereka, dan mereka punya kisah yang luar biasa. Saya aja sendiri baru tahu Paskas ya. Paskas itu adalah singkatan dari Pasukan khas. pasukan khas. Tapi ada kan kalau saya baca itu Paskas, pasukan khas, pasukan khusus, atau pasukan elit sama? Atau beda? Kalau Paskas itu namanya, ya, nama satuannya, nama Sebutannya. korpsnya. Oh, nama korps. Tapi dia masuk dalam pasukan elit. Seperti kalau pasukan elit itu kan di Indonesia kan ada 3, dari angkatan darat, Kopassus, angkatan laut, marinir, penjaga,
Kalau untuk angkatan udara Korpaskas, tapi Korpaskas sekarang sudah ganti nama lagi menjadi Kopasga. Oh, jadi sekarang sebutannya Kopasga, Kopasga. Komando Pasukan Gerak Cepat. Gerak cepat. Berarti kalau pas komandan pasukan gerak cepat itu berarti harus punya keahlian khusus. Siap, Ya kan? Udah siap nih ya. siap. Dan kerennya ini saya mau tanya, dari kalian bertujuh ini selama maksudnya waktu tes masuk ini siapa yang paling banyak tes di sini? Yang lebih daripada satu kali siapa? Siapa ini? Saya. Enggak, kamu. Siapa namanya? Siap, Ramadan biasa di Oke, kita kenalan dulu. Ini Ramadan. Yang ini di sebelah saya? Siap Rizky Ardiansyah Mulyana. Kristia. Oke, sebelah? Alwi Daniel. Siap Rizky Al Umaternati. Alimin. Siap Asmin Aponda. Siap Rasmin Banusa. Oke, ini paskas kita yang ganteng-ganteng nih. Oke, Ramadan berapa kali tes? Siap, 13 kali. 13 kali. 13 kali pas tes AU atau 13 kali ini udah bermacam-macam tes. Untuk 13 kali ini bermacam-macam tes. Dari antaranya itu dari Angkatan Darat 4 kali, Angkatan Laut 6 kali, untuk 3-nya itu dari Basarnas sama polisi. 13 kali kan enggak? 13 kali. Siap, karena dari kecilnya sudah pengen sekali jadi abdi negara. Kenapa? Karena termotivasi sama abang saya. Abang kamu apa? Siap, dari Angkatan Darat Rider. Oh. Terus maksudnya gini, kan 13 kali ya. Kalau saya 13 kali mendingan nyerah. Iya kan 13 kali. 13 ikut latihan. Kalau untuk latihan jadi tentara itu berapa ada jenis latihan apa aja? Tes maksudnya. Tes apa aja? Tes jadi jadi seorang TNI itu banyak, dimulai dari yang pertama tuh administrasi, Administrasi, terus kesehatan, kesehatan, setelah itu psikologi. Nah, psikologi itu yang paling penting untuk di TNI itu jasmani, Jasmani. harus memiliki fisik yang kuat. Ramadan ini 13 kali tes semua itu. Kamu gak nyerah. Apa yang buat kamu gak nyerah itu tadi satu dia bilang abangnya. Motivasi pribadi yang paling buat kamu gak nyerah. Motivasi saya untuk nggak nyerah menjadi seorang abdi negara itu yang pertama menjadi kebanggaan keluarga. Oh, kebanggaan keluarga ya. Dan yang kedua, jadi sebutan masyarakat di kampung saya. Karena setiap ada orang yang sudah sukses atau di abdi negara, pasti akan sering dipandang, diceritain, pasti akan ditanyakan sama warga sekitar, itu anak siapa? Yang ditanyakan itu pasti ke orang tua. Dan dari situlah orang tua saya bangga. Ketika saya menjadi abdi negara. Oh, bukan buat Ramadan. Selain Ramadan siapa yang lebih dari sekali tes? Siapa? Yang lebih dari sekali tes masuk AU, Angkatan Udara atau khusus tes masuk tentara? Siapa? Alwi. Alwi berapa kali? 3 kali. 3 kali tes apa aja? Pertama polisi, kedua Angkatan Laut, yang ketiga. Gak nyerah juga, kenapa? Karena cita-cita dari situ jadi orang TNI. Jadi kebanyakan karena punya cita-cita jadi TNI. Siapa yang di sini kecilnya nggak cita-cita jadi tentara? Ada nggak? Semuanya dari kecil cita-cita jadi tentara? Siap. Semuanya? Siap. Oh, keren. Dulu saya cita-cita nggak ada cita-cita sih. Jadi kalian dari kecil sudah cita-cita jadi tentara. Dan tes yang paling berat, ini saya pengen tahu pengalaman itu. Tes yang paling berat untuk masuk ke paskas pasukan khusus atau pasukan khas itu. Buat kamu pribadi ini dari ujung dulu nih siapa nih? Asmin Banusa. Oke. Tes paling berat menurut kamu? Kalau saya itu tes yang paling berat itu apa ya? Fisiko, karena butuh ketenangan dan konsentrasi buat mengerjakan soal. Oh, tes. Yang lain juga kebanyakan begitu. Apa beda? Ada yang beda nggak? Sama. Kebanyakan apalagi dari angkatan udara itu fisikonya itu harus tinggi. Soalnya dari angkatan udara itu beda sama angkatan lain. Soalnya dia kayak bukan di tempat kita itu, dan itu di udara. Makanya membutuhkan fisiko yang lebih tinggi. Konsentrasi ya. Kalau kita kerja juga biasanya tes psikologis itu bikin banyak orang gugur, gagal. Iya, Dan dari fisiko itu. kalian ini pilihnya AU di tentara Indonesia ini kan ada 3 kan, angkatan udara, darat, dan laut. Menurut kalian pribadi semua tentara Indonesia ini punya tes yang sama atau beda? Semuanya Untuk TNI ya pada dasarnya sama. Sama fisik sama ya. Sama.
pendidikannya tuh sama ya. Sama. Tapi yang pilih kalian jadi AU ini siapa? Kenapa pilih terakhir jadi AU? Karena mungkin nasib, Bu. Nasib Iya. apa? Nasib, maksudnya kata siapa sih? Kamu namanya siapa? Kasmi, nasib, kenapa nasib mas? Ya mungkin karena udah kayak teman saya udah banyak coba diterima Mana-mana. polisi Basarnas, mungkin karena bukan rezeki dan nasibnya di situ. Karena nasibnya udah di TNI AU ya udah di situ. Kembali lagi rencana Tuhan Iya, ya buat rencana kamu Tuhan. ya. Ya kan bener kan, kembali lagi kalau Tuhan gak kehendaki ya kamu gak bisa jadi AU. Jadi ini rencana Tuhan buat semua. Dan nasib jadi AU. Nah sekarang kan kalian udah mau jadi kebanggaan tentara Indonesia. Kalau yang saya tahu sih Paskas ini garda terdepan ya. Kalau di sejarah sih di apa sih perlawanan Trikora ya. Paskas pertama itu punya kasus, makanya dibentuknya Paskas ya. Itu dibentuk di Indonesia pada tanggal berapa dan tahun berapa? Paskas itu didirikan pada tanggal 17 Oktober tahun 1947. Apa moto Paskas? Saya mau dengar kalian ngomong. Paskas itu semua sama-sama ya. Sama-sama coba. Moto Paskas adalah Karmanye Pada kasih Maulana kada jana. Bahasa apa itu? Itu berasal dari bahasa Sanskerta. Oh, bahasa Sanskerta. Artinya Berjuang tanpa berjuang tanpa mengenal untung dan dan rugi. ruginya. berarti di Paskas ya ada istilah itu bisnis. Siap-siap. Ya, ada untung rugi kan, kalau untung rugi itu bisnis kan. Kalian ini udah siap sedia nanti ditempati di mana pun kan. Siap. Siap ya. Siap. Jadi nggak, pokoknya untung dan rugi nggak mikirin pacar, nggak mikirin orang tua, mengabdi untuk negara. Siap. Hal terberat sulit buat kalian secara pribadi itu di Paskas apa? Tadi kan tesnya kan psiko, kalian bilang tes psiko. Sekarang tantangan terberat buat kalian pribadi. Saya mau dengar satu ngomong. Secara pribadi, waktu kalian diproses jadi Paskas, coba ada yang apa? Ramadan tuh? Kalau menurut saya sih, Ya, jadi kalau tantangan terberat buat kamu pribadi ya. buat saya Ada. pribadi itu perpindahan antara jiwa sipil ke jiwa militer. Dalam arti kayak dulunya kan contoh kecilnya sering bangun telat pagi. Tapi kalau sudah masuk ke area militer, jadi segala sesuatu harus tepat waktu, disiplin Iya, diatur. tantangan buat kamu. Kalau buat Rizky, Kalau saya ya yang pertama untuk menjadi seorang tentara apalagi Paskas ya dari yang paling berat itu membentuk jiwa sipil kita dirubah menjadi jiwa militer. Itu yang jadi masa transisi nih ya, dari rumah malas-malas jadi anak mama, anak papa, tiba-tiba jadi anak yang harus jadi anak negara. Ya kan sekarang kalian bukan negara, anak negara. yang paling berat untuk khususnya untuk menjadi seorang Paskas itu ada pendidikan namanya pendidikan komando. Itu harus dituntaskan itu. Kamu sekarang pendidikan apa Rizky? Kami sekarang seleksi sekolah menembak senapan. Menembak senapan. Kalau Rizky sniper, bukan Bukan. tapi apa pendidikannya namanya? Menembak senapan. Bakpan. Senapan. Ini Jadi senapan. pendidikan. Oke, sekarang oke, nanti kita lanjut situ. Saya mau tanya Alwi, tantangan terberat buat kamu jadi Paskas. Tantangan pertama ya dari sipil ke militer, dan kedua itu menjaga disiplinnya. Harus bangun diatur semuanya ya. Kalau ini Rizky juga ya. Sama. Rizky kan namanya? Siap. Kamu namanya Iya, Rizky kan? Rizky. Iya. Ada dua Rizky ya. Satu Rizky-nya badannya gede. Oke, Rizky gimana? Tantangan buat Rizky pribadi apa? Siap, sama aja sebenarnya. Sama. Sama aja semuanya. Kalau ini ada Opa Limin, Ho Limin, gimana Limin? Sama saja sebenarnya. Sama. Dari disiplin harus lebih skillsnya lagi lebih bagus lagi. Oh gitu, sama. Ini juga. Iya. Siapa sih namanya lupa saya? Hasmin. Hasmin. Hasmin juga sama. Ya. Soalnya perubahan dari sipil ke militer itu yang sangat berat bagi seorang tentara itu. Oh, itu siapa yang di ujung siapa Ya, namanya? Hasmin. Yasmin. Hasmin. Berdua nama mirip-mirip deket kan? Min. Kamu jangan sama juga. Sama juga. Kalian harus bangun tidur jam berapa? Biasanya jam 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 3 3. Jam 3 udah bangun. Jam 3 udah Tidur bangun. jam berapa? tidur ya paling cepat jam cepat jam 10 10. tapi biasanya tidurnya tuh seorang tentara tuh tidurnya nggak menentu. Berapa jam tidur? Ya yang paling lama 4 jam 4 jam. 3 jam karena Kalian gak lelah kan? Orang kalau secara kesehatan tidur itu harus 7 jam sehari. Kalian hanya 4 jam. Terus
harus latihan fisik, olahraga kan, lari ya. Iya. Setiap hari saya penasaran lari itu berapa kilometer tiap hari? Satu hari itu Ya, bisa 10 kilometer. satu hari 10 Minimal. Itu pas Kadang barang juga pagi. bisa Kadang lebih, harus pagi. kadang kurang, tapi Jadi- rata-rata Jadi selama pendidikan tahap latihan fisik itu setiap hari. setiap hari. Iya, setiap hari. Dari pagi, siang sampai kadang malam. Nah, berarti tidur diatur semua. Makan gimana? Makan Makan juga diatur. diatur sebenarnya semua. Boleh makan instan nggak kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, dalam Wah, suasana enak dalam instan. pendidikan, Nggak boleh. Jadi selama pendidikan nggak makan instan. Tidak boleh. Minum kopi, Sama makanan sekali tidak boleh. Jadi harus makan makanan sehat. seharusnya Supaya disediakan sehat juga. itu sempurna. Jadi sehat kalau di dapur. Selama kalian di sini kayaknya nggak makanan bodoh gitu, makan kayak gitu, kayak juga kan. Ya, Tapi harus tahan ya. Ya. Nah, saya penasaran. Kayak gini sekarang udah berapa pendidikan tahap berapa? Kedua. Ada berapa sih kalau paskas? Berapa tahap? 5. 5. Apa aja tuh? Kalau untuk masuk kejuruan untuk masuk paskas itu kan ada yang pertama tuh dasar tamtama. Tamtama. Sejur sarta paskas. Terus? Sekolah kejuruan dasar tamtama paskas. Mhm. Pertama, terus yang kedua tuh yang harus wajib dimiliki seorang paskas itu para dasar terjun Oke. statik. Terjun payung Ya, ya. terjun. Oke. Terus Terus yang ketiga menembak senapan. nembak. Oke. Keempat? Terus yang keempat ini untuk kami Letnan 80 ini ada pendidikannya itu nafrat, navigasi darat. Jadi sekarang kalian tahap Kami keempat. tahap ketiga. 3. Oh, jadi masih kurang 2 lagi. Iya, kurang 2. Yang tadi adalah apa? Nafrat. Nafrat setelah itu yang pendidikan yang wajib, yang Kualifikasi paling wajib khusus. itu kualifikasi khusus komando. Komando yang Itu paling yang berat. paling berat. Beratnya gimana kalau komando? Kita dituntut untuk Bisa bisa dalam segala hal, Dalam segala hal. di darat, laut. darat, Nah, laut, iya darat. iya. Saya baca ini ya. Untuk jadi paskas itu dia harus punya keahlian khusus. Siap. Jadi Ya. kalau TNI Angkatan Darat ya ada darat. Kalau laut ya cuma laut. Tapi kalau ini kalian harus darat, udara, sama laut dia harus serba bisa. Ya. Ya. Terus udah skill kalian tuh udah skill ngapain di laut ngapain? Jadi Kalau kayak angkatan laut gitu juga latihannya. renang itu karena saya belum sampai di pendidikan komando, tapi menurut cerita dari senior-senior saya tuh renang minimal 2 kilo, Berenang di laut. menempuh 2 kilo Jalan. itu tanpa berhenti. Jadi kalau nggak latihan berenang ya itu nyawa taruhannya gimana berenang? Terus 2 ada kilo. juga tuh water free jump, itu lompat ke Dari air atas. dari helikopter. Helikopter. Biasanya kan pasti kayu. Ini lompat ke air. Ya, Kan kalau anak-anak pulau kan pasti jago berenang kan. Ambon, pokoknya kita kan biasanya mainnya di sungai kali ya. Iya. Jadi begitu saya tahu. Lompat, tapi kan cuma tingginya begini. Kalau terjun payung berapa meter? Payung kemarin 3.200 feet, ketinggian 3.200 feet itu berapa meter? 400 meter. Tapi kalau begini kan antara tegangan jembatan udara ke bawah itu kalian fisiknya harus strong loh. Keren banget ya. Terus ada pernah nggak tiba-tiba orang sesak napas gitu? Oh, kalau Enggak untuk para dasar kan untuk ketinggian 400 meter itu Kalian udah latihan fisik duluan itu ya? dia nggak kayak free fall. Free fall kan Terus, tapi selama ini terjun payung nggak pernah gagal ya? Semua berhasil ya? Berhasil. Terjun payung. Paling berkesan waktu nih kalian punya kisah pasti kan ya? Cerita-cerita sama teman-teman sleting kalian. Apa kesan yang bikin kalian tuh maksudnya senang ada di AU ini? Setelah ketemu teman-teman, ada kisah yang menurut kalian menarik ya? Kisah unik yang pernah kamu alami? Ada nggak yang punya kisah unik sama di AU? kalau saya itu karena kan keluarga saya main di angkatan darat. Nah, terus setahu saya angkatan darat itu kan kalau dia masuk terus pendidikannya tuh dia ini aja Perindang. Jadi semacam daerah timur khusus Ambon, khusus daerah Maluku. Itu kan pendidikannya pendidikan pertamanya tuh di itu cukup di Ambon saja. Oh. Jadi ya ketemunya ya palingan daerah timur semua. Tapi kalau di angkatan udara nih kita di seluruh Indonesia pendidikannya itu bareng. Tesnya juga tes pusatnya juga bareng. Jadi untuk kami Letnan 80 ini
karena letting kami letting khusus Paskas, jadi 400 orang semuanya Paskas. Jadi kalian 400 orang ini Ya, paskas iya, semua. letting khusus Paskas. Kalian tinggal di Lanut Sulaiman ini Ya. dari tahap pertama pendidikan. Dari tes, dari masih tes. Jadi udah dari awal tes udah khusus paskas Iya, ya. paskas. Kan ada yang dari awal tes dia harus seleksi dulu kan. Iya. Dia ikut tes AU yang di mana tuh di Jawa Solo. Tengah, Di Solo. Solo. Habis itu baru mereka diseleksi lagi satuan. ke sini. Gitu ya. Jadi kalian dari awal udah Kami dari khusus. awal dari. Tapi yang saya rasakan di AUT tuh karena saya bisa ketemu sama letting saya yang dari seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kami ketemu di sini. Oke, selama kalian jadi paskas, pasti ada kisah-kisah yang unik ya, yang unik mengesankan kalian secara pribadi atau juga secara tim letting, Ya. yang mungkin juga lucu yang bisa di-share. Masa TNI AU harus serius-serius? Ada nggak? Bisa sharing biar sahabat extraordinary yang di rumah juga tahu. Oh, paskas itu artinya di paskas itu nggak serius-serius amat juga. Ada kalian juga manusia loh, Ya. ya kan? Paskas juga manusia yang pernah salah, pokoknya pernah mengalami gagal cinta. Kalau menurut saya kisah yang paling mengesankan untuk saya yaitu menjadi seorang peterjun pertama di kampung saya dan di wilayah saya. Oh, kamu penerjun pertama Siap. ya, bangga ya. Siap, kebanggaan. Keren. Suatu luar biasa. Rizky? Kalau saya kejadian yang paling unik yang saya rasakan selama pendidikan itu waktu para dasar waktu terjun payung. Karena terjun yang pertama kali kami merasakan terjun itu kalau lihat muka letting yang hitam-hitam semua jadi putih karena ketakutan di atas pesawat. Oh gitu ya. Itu. Kalian nervous ya? Ya yang pertama kali Pertama itu. kali ya, itu berapa kali? Tadi berapa kali? Itu juga itu. 1.500 kaki. 1.500. Berapa meter itu? Udah tidak tahu lah ya. Oke, itu pengalaman Rizky. Kalau Alwi Pengalaman yang paling mengesankan mengesankannya mungkin saat buat kita kamu. latihan di hutan Hmm, dan kita saling membantu, jiwa korsa yang erat saya dapat di situ. makan apa waktu kalian di hutan? Itu latihan survival. Makannya apa waktu di hutan? Bawa makanan? Ada makanan dari Ada bahan makanan. Kalau Bahan kalian bakar. tiba-tiba kehabisan makanan, Ya, kita mencari apa yang ada di situ apa yang dimakan? situ. Apa yang ada? Apa yang bisa dimakan ada situ? ular Dimakan? dimakan. Dan itu baru pertama kali di hidupnya Alwi. Iya. Terus ini siapa? Siap. Kalau yang berkesan bagi saya ya terjun pada Terjun. dasar. Sama kayak Rizky tadi. Siap. Karena di daerah saya menjadi peterjun pertama baru saya. Kamu dari daerah mana? Siap dari Ambon, Pulau Buru. Oh, malu. Ambon apa? Siap Pulau Buru. Jadi Pulau Bulu Karajo. Jadi Pulau Bulu punya penerjun pertama Rizky. Ya, keren. Si kamu juga penerjun pertama ya? Siap, penerjun Pertama dan pertama. keren. Terus limit? Ya, saya juga bangga menjadi seorang paskas, bisa jadi peterjun dan bisa mendapat banyak pengalaman juga di paskas. Seperti kemarin saya baru habis selesai pendidikan menembak senapan, itu saya dapat pengalaman menembak dari pelatih-pelatih, itu bagus sekali. Berapa meter kamu tembak? Itu dari 100 meter. Pas di titiknya. Iya, Nggak mendapat meleset? pengalaman. Memang ada yang meleset juga, tapi cuma kan belajar dari kesalahan juga. Coba jadi ada yang meleset tapi Ada yang meleset, tapi tidak semua juga kan, oh iya. dari iya. semua menembak. Kalau ini rasmi. Ya kalau pengalaman saya sih sama seperti rekan-rekan saya yang lain, yaitu menjadi penerjun pertama, dan khususnya di kampung saya itu yang paskas itu ya cuman saya, yang lainnya itu rata-rata semua itu dari angkatan darat, dan yang satunya lagi itu yang marinir. Dan di kampung saya itu yang baru jadi pasukan khusus itu baru 2 orang, yaitu saya dan kakak kelas saya dulu di kampung. Wah, Dia keren. masuk marinir dan saya masuk paskas. Iya, iya. Bangga. Kamu yang Ya, paling kalau ujung. saya juga sama seperti teman saya Asmin. Karena saya penerjun pertama gitu di kampung saya. Penerjun Baru pertama? gini. Karena saya juga yang jadi TNI Angkatan Udara yang pertama di kampung saya. Kampungnya mana? Kampung saya itu Ambon, SBB, Serang bagian barat. Oh, Rizky juga pertama kali. Ya saya Penerjun juga pertama. jadi TNI Angkatan Udara pertama dari kampung saya yang paskas pertama kali dari kampung Pas. saya. Berarti memang sesuai sama namanya, pasar itu musuh khusus, nggak sembarangan orang. Harus orang-orang khusus. Dan kalian harus bangga, Ma. Tepuk tangan dulu dong. Wow, keren ya. Sekarang kita
kita ke masalah pribadi. Paskas juga manusia. Kalian nih punya berapa pacar? Siapa yang sini punya pacar? Angkat tangan coba. Berapa orang yang punya pacar? Oh, Rizky. Semuanya punya pacar. Semuanya punya. Punya pacar. Punya. Yang nggak punya pacar siapa? Saya Limin belum? Iya, belum. Limin, kamu punya pacar yang jadi kriteria kamu apa? Ayo, Limin, punya pacar. Kenapa belum punya pacar? Ya karena saya masih fokus dulu untuk pendidikan. Oh, iya, karena iya. pendidikan masih banyak lagi yang harus saya tempuh. Oke, cuma Limin yang belum punya pacar, semua udah Iya. punya. Dan ke pacar-pacar kalian itu masuk kriteria apa mungkin mau digusur gitu? Mau dilengsarkan ganti pacar baru? Siapa tahu ada yang mau daftar nanti di channel pas nonton. Udah cocok di hati, udah pas di hati ya maksudnya, udah pas. Kamu udah pas. Udah pengen nggak? Aku udah mulai ragu-ragu nih kayaknya. Soalnya kan kalian kan long distance kan, pacaran jarak jauh. Iya betul. Ya, ada juga Kamu yang yakin nikah. pacar kamu setia nih? Saya yakin karena udah lama. Udah lama berapa Udah tahun? 6 tahun. Kamu Ramadan? Oh bu, soal itu privasi. Oh, privasi Belum bisa keren. dibahas karena Maaf. Nah, karena gimana ya? Kalau menurut saya, hmm. kalau boleh langsung menikah aja bu. Oh, Supaya langsung menikah. pacaran selama menikah itu kan indah. Berarti kamu belum punya pacar? Saya untuk sementara ada tapi bukan PDKT. kayak teman dekat. Oh, best friend ya. Kalau Alwi sudah punya? Sudah punya pacar. Siap, nanti habis ini langsung menikah. Ya. Orangnya lolos kualifikasi jadi seorang Ya, insya Allah ibu. lolos. Kalau menikah jadi ibu angkatan udara apa disebut? Banyak Iya, kali. iya. Iya, biar ini. Iya. Ardia Garini. Wopia Hargari. Bersiap dianya. Ya, insya Allah siap. Biasanya kan pacaran jarak jauh kan harus teruji cintanya, manis asal, nano-nano Iya, gitu betul. kan. Alwi siap ya? Yang penting Oke. dia setia. Siap. Oke. Ini siapa? Rizky? Gimana kamu? Siap. Sudah siap? Si Cara sudah siap? Tergantung juga Bu, kalau seandainya dia setia ya. Jadi ini masa-masa Insya Allah. ujian ya? Siap. Masa ujian. Oke, iya. Bagaimana nih yang Limin. Limin udah tadi, Kalau Limin saya- belum, kalau dia saya masih sih jomblo. Masih apa dalam tahap Tahap penyeleksian. penyeleksian. Bagus. Soalnya apa namanya, mau mencari orang yang sempurna memang susah. Jadi dengan segala kekurangannya itu saya bisa saling melengkapi. Betul. Jadi masih dalam masa penyeleksian lah, lebih seperti itu. Yang ujung senyum-senyum aja dia. Ya kalau saya sih bulan dianya ya. Tapi udah ada ya. Nah, bagus kalian, saya salut sama kalian ya. Hari ini dalam hidup saya pertama kali saya ketemu Paskas. Ini sejarah juga buat saya loh. Saya dari kecil sampai sekarang saya nggak tahu Indonesia punya Paskas. Jadi buat sahabat extraordinary di rumah, kita hari ini dapat pengetahuan lagi kalau tentara Indonesia itu punya pasukan khusus yang bukan sembarangan orang. Mereka diseleksi, mereka harus menjalani 3 tahap pendidikan dan orang yang dipilih berarti mereka orang yang spesial, ya kan? Dari disebut kalian buat Paskas. Nah, harapan kalian dengan kalian menjadi Paskas apa? Kalau saya dan pasti kita semua ya membuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi sekarang kalian putra negara, Ya. mengabdi untuk negara. Tadi di moto kalian kan gak ada untung rugi kan? Ya. Berarti cari istri juga ya, jangan istri yang memikirkan untung rugi. Sesuai sama moto dong. Kalau istrinya materi gimana? Karena kalian juga bisa hidup ya. Sedangkan moto kalian adalah nggak memandang untung rugi. Ya. Berarti harus cari istri yang juga mendukung moto kalian. Siap. Jangan untung rugi. Ingat pesan saya ya. Kita nggak tahu kita akan ketemu lagi, tapi saya berharap suatu saat saya ketemu kalian dan kalian sudah sukses. Amin. Menjadi komando buat ya mungkin satu saat kita nggak tahu, kita nggak pernah tahu masa depan kalian. Tapi dari kisah mereka hari ini ya sahabat extraordinary, kita dukung mereka, kita dukung pasukan pas kita, pas apa sih tadi sebutannya, saya jadi bingung, jadi keseleo saya. Kopasgat. Kopasgat ya. Oke, Kopasgat supaya mereka sukses dalam pendidikan. Dan nanti kalian tahap pendidikan berapa tahun ini? Kalau untuk Paskas pendidikannya tuh rata-rata 2 tahun. 2 tahun. Dan kalian punya pesan buat sahabat extraordinary di rumah yang lagi nonton kalian di channel saya, apa pesannya? Punya pesan nggak? Pesan saya dan mungkin sama teman-teman Mungkin ada yang di luar sana yang mereka udah berapa kali tes, yang udah berapa kali Atau- tes, tetap semangat, pantang menyerah, jangan lupa awali dengan doa.
Oh iya, itu Uci. Dan buat yang nonton, yang mereka orang biasa sipil, sebagai abdi negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, kalian punya pesan apa buat masyarakat yang lagi dukung kalian dan mereka sedang menyerahkan keamanan negara ini sama kalian? Ya, jangan lupa satu aja sih, selalu berbuat baik. Karena jika kita berbuat baik, pasti kembali ke diri kita juga, pasti dapat yang baik. Oke, moto kalian? Coba saya mau tanya moto yang satu-satu dari ini ke ujung. Ramadan, motonya apa? Moto hidup kamu? Moto hidup saya itu selalu semangat, ingat orang tua dan ingat Tuhan. Oke, Rizky? Selalu jadi kebanggaan untuk keluarga. Moto saya selalu membantu orang lain. Selalu berusaha menjadi yang terbaik. Selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik buat keluarga dan orang di luar sana. Moto saya itu untuk membanggakan kedua orang tua saya. Ya, moto saya itu juga sama seperti dengan saya, membanggakan kedua orang tua saya. Kalau papa mama kalian lagi nonton kamu mau pesen apa sama mereka? Ya, kalau saya sih pesannya, semoga mama dengan bapak saya di sana sehat-sehat selalu sampai saya pulang pendidikan. Amin. Untuk orang tua saya yang sedang nonton di rumah, tetap selalu kirimkan doa buat anaknya yang sedang berjuang untuk masa depannya. Untuk orang tua yang di rumah selalu sehat dan selalu doa untuk saya di sini yang sedang melanjutkan pendidikan. Untuk ayah saya dan kakak saya, semoga sehat selalu dan doakan saya agar kedepannya saya bisa menjadi lebih baik dan lebih sukses. Untuk orang tuaku yang di rumah, semoga sehat selalu, panjang umur, panjang rezekinya, dan tetap sabar menunggu aku pulang. Untuk mama dan bapak di rumah, tetap sabar menunggu anaknya selesai pendidikan dan pulang ke rumah membawa kebanggaan untuk keluarga. Untuk ibu dan bapak di rumah sama Amelia, sabar ya. Rama setelah lama lagi akan pulang. Intinya setelah lama lagi. Tetap doakan Rama yang terbaik dan Rama akan tetap jadi kebanggaan buat ibu dan bapak. Terima kasih. Kalian pernah nangis ya? Siap. Berarti kalian juga manusia. Siap. Saya pikir kalian gagah perkasa nggak nangis. Apa yang buat nangis? Pada saat kita diumumkan lulus menjadi TNI Angkatan Udara. Tapi waktu lulus tadi dapat orang tua. Iya. Siap. Kalau saya sih buat itu ketika rekan-rekan saya dijenguk oleh keluarganya, terus kita yang dari jauh dari timur itu hanya bisa melihat dari jauh, itu yang membuat kita sedih. Kamu Tapi dari- ya mau gimana lagi, kita kan dari Ambon, dari Rindu Ternate, orang tua ya? intinya dari timur. Ya, kalau rasa rindu itu memang selalu ada, cuman kita yang namanya manusia harus sabar. Kalau udah jadi tentara di negara ya harus kayak gini. Sekarang kan bisa video call. Waktu video call ngeliat orang tua pernah ada nggak kamu tiba-tiba kalian nangis? Ya, Ada. rata-rata tuh semua nangis Nangis. waktu pertama kali pegang HP waktu pendidikan pertama. Kalian nggak boleh pakai handphone ya? Jadi selama 3 bulan kita pendidikan dasar itu nggak boleh pegang HP. Nah pada saat pegang HP kita video call sama orang tua, sudah mukanya sudah beda, pakai bajunya sudah baju loreng. Itu ya sama-sama nangis, orang tua nangis, kita juga nangis. Segagah perkasanya kalian nih, sekeren-kerennya kalian nih pakai baju dinas, kalian tetap anak. Ya kan? Mama anak papa itu nggak bisa diganti. Jadi walaupun di negara kalian prajurit, tapi sama orang tua kalian tetap anak. Ya. Jadi anak kebanggaan terus ya. Ya, Ya. Nah, sahabat extraordinary, di sini pasukan khusus nih mereka punya suara yang keren loh. So, kita mau dengar mereka nyanyi ya buat kita kapan lagi kan mau ngelihat pasukan khusus nyanyi. Kalau bisa ada sambil nari. Ya so, kita mau dengar mereka nyanyi. Mereka ini ternyata asalnya dari mana aja nih? Dari Rizky? Dari Ambon. Ambon. Siap Ternate.
Manado. Ambon. 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 Wah, kalau orang Indonesia Timur, Ambon mah gak usah diraguin lagi, suaranya pasti keren. Mereka akan nyanyi, oke siap ya? Nyanyi bareng-bareng mereka ya. Yang ya itu Lagu apa nih? Ya, dunia lagunya yang saya mau bawakan sekarang adalah Balik Pulang. yang tahu mau diikut ya. Angin datang kasih kabar, bilang si susah dan dia di sana. Malam datang sembawa bintang, tanda hujan turun sesuara. Ting barat hati bet bajalan, untuk cerita sesuatu tunangan. Ada mata jatuh di dermaga, tanpa ketong tak pisah. Ombak bawa jauh, tapi nona yang putar balik. Beta penggayang jauh, harus pukul beta tak balik. Ini nona punya mau, perbikin katun dua tak pele. Dong datang kasih tahu, kalau nona su ada yang kele. Video call deng ale carita bet sempar lenteng, menangis maraju padede tunggu beta balik. Keringat yang tak tumpah di sana, saya tahu beta susah. Angin antar carita ganti rindu deng luka. Deng barat hati bet bajalan, don carita sesuatu tunangan. Air mata jatuh di dermaga, tanpa katong tak pisah. Ombak subawa jauh, tapi nona yang putar balik. Beta penggayung jauh, harus pukul beta tak balik. Ini nona punya mau, perbikin katun dua tak pele. Don datang kasih tahu, kan nona suada yang kele. Ya, terima kasih. Biar kisah hari ini dan kisah-kisah mereka, curhat mereka, bincang-bincang mereka bersama saya berharap bahwa ini lebih menyemangati kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa kita punya garda terdepan, yaitu pasukan khusus TNI Angkatan Udara yang selama ini mereka menjaga keutuhan negara, dan kita berdoa supaya mereka sukses ya. Bincang bersama Sarah hari ini selesai di sini bersama dengan pasukan-pasukan gagah berani garda terdepan Angkatan Udara, Paskas, dan jangan lupa untuk salam extraordinary. Boleh ikut salam saya? Oke, sama-sama. Salam extraordinary. Terima kasih buat semua sahabat extraordinary yang hari ini ada di channel saya bersama dengan Paskas saya yang ganteng-ganteng di belakang saya. Kita mau bertemu lagi di kisah-kisah extraordinary selanjutnya. God bless you. Bye-bye. Bye. Bincang-bincang bersama Sarah.